Alhamdulillah bermain imbang 0-0 dengan Australia U17. Timnas Indonesia U17 akhirnya lolos ke babak penyisihan Piala Asia U17 2025. Malaysia dipastikan gugur. Safi Salih pun tak bisa berkata-kata. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update berita menarik dari Timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia bermain imbang dengan skor 0-0 di kualifikasi grup G Piala Asia U17 2025 menghadapi Timnas Australia U17. Jalannya pertandingan sendiri, sebenarnya Timnas Indonesia di babak pertama mendapatkan peluang emas untuk bisa mencetak gol ke gawang Australia. Namun sayang peluang emas yang diciptakan oleh Timnas Indonesia tersebut masih mampu dimentahkan oleh barisan pemain bertahan dari Timnas Australia yang bermain cukup disiplin. Begitu pula Australia U17, mereka memiliki peluang-peluang berbahaya ke jantung pertahanan Timnas Indonesia. Namun kesigapan para pemain belakang dan juga penjaga gawang Timnas Indonesia mampu menggagalkan setiap peluang yang diciptakan oleh Timnas Australia U17. Di babak kedua sendiri, kedua tim bermain dengan tempo sedikit lambat, apalagi Australia yang nampaknya menginginkan hasil imbang untuk pertandingan kali ini. Ya, pasalnya dengan hasil imbang itu, Timnas Australia akan dipastikan lolos ke babak selanjutnya melalui jalur peringkat pertama di klasemen grup G Piala Asia U17 2024. Sementara itu, Timnas Indonesia dengan hasil imbang ini juga akan bisa lolos ke babak selanjutnya melalui klasemen runner-up terbaik. Hingga babak kedua usai pun skor tak berubah 0-0 untuk kedua tim dan berbagi poin 1 untuk bisa lolos ke babak selanjutnya Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia sendiri mengoleksi 4 poin dari 3 kali pertandingan. Meskipun Timnas Indonesia sebenarnya memiliki 1 pertandingan kemenangan saat menghadapi Kepulauan Mariana Utara beberapa waktu lalu. Namun dengan mundurnya salah satu kontestan yaitu Lebanon, akhirnya hanya dihitung 3 tim peringkat teratas saja yang akan dihitung sebagai poin. Tentu saja kemenangan Timnas Indonesia atas Kepulauan Mariana Utara itu tak dihitung. Dengan hasil itu pun Timnas Indonesia menempati peringkat 3 runner-up terbaik untuk lolos secara otomatis ke Piala Asia U17 2025 mendatang. Diikuti oleh China di peringkat pertama, Vietnam di peringkat kedua, lalu ada Oman di peringkat keempat, dan Irak di peringkat kelima. Namun naasnya salah satu rival atau tetangga dari Timnas Indonesia yaitu Timnas Malaysia, mereka harus pulang kampung terlebih dahulu. Setelah di pertandingan terakhir, mereka hanya mampu meraih hasil imbang yaitu 2-2. Lalu di pertandingan perdana mereka harus takluk, sehingga mereka hanya mampu mengumpulkan 1 poin dengan selisih gol -2 dan berada di peringkat ke-9 klasemen runner-up terbaik. Tentu saja hal ini membuat Malaysia kini pupus harapan untuk bisa berkiprah di Piala Asia U17 2025 mendatang. Legenda Timnas Malaysia Safi Salih pun menyayangkan hasil yang diraih oleh skuad Harimau Malaya Muda yang tak mampu mengikuti jejak Timnas Indonesia untuk bisa lolos. Bahkan ia menyebut sudah tak ada lagi kata bersaing dengan Timnas Indonesia. Pasalnya Malaysia kini berbeda level atau berada di bawah Timnas Indonesia. Ya, sayang sekali kita tak bisa melangkah untuk ke babak selanjutnya. Ini akan menjadi evaluasi FAM dan tim kepelatihan Timnas U17, kata Safi Salih. Untuk masalah persaingan dengan Timnas Indonesia, saya rasa itu hal yang sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Ya, Indonesia sudah berbeda level dengan kita. Mereka sudah jauh di atas Malaysia, tambah Safi Salih mengungkapkan. Mudah-mudahan saja Timnas Indonesia nanti mampu berkiprah dan menampilkan permainan terbaik di Piala Asia U17 2025 mendatang yang digelar di Arab Saudi. Jadi bagaimana menurut kalian?